Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Hadirin sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah karena kesempatan di pagi hari ini kita menjadi orang yang dipilihkan oleh Allah bisa melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah di awal waktu ya di masjid. Ini sebuah nikmat yang harus betul-betul kita jaga dan kita syukuri. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah terus ya, bisa melaksanakan kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam juga mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada habibana, contoh dan teladan dalam kehidupan kita, kekasih kita rindu bertemu dengannya, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya. Hadirin sekalian, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya. Hadis ini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillah ahlina linnas. Sesungguhnya Allah itu memiliki ahlina. Ahlina itu kalau bahasa kita mungkin ya orang-orang yang terdekat. Ahlul bait kan misalkan ya. Ahlul bait berarti yang punya rumah itu ya ahlina minnan nas ya. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga, memiliki ahli, memiliki orang yang terdekat di antara manusia. Kemudian Anas bertanya lagi, qala ya Rasulullah manhum? Wahai Rasulullah, siapa dia? Huwa ahlul Quran, ahlullah wa khossutuhu. Dialah ahlul Quran, dialah ahlullah, dialah keluarga Allah di dunia ini, wa khossutuhu, dan dialah orang-orang yang dipilihkan olehnya. Ya, jadi hadis ini cukup maksur ya. Seringkali mungkin di antara teman-teman yang khusus belajar Al-Quran sudah mengenal hadis ini ya. Jadi dari pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini bahwa pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dekat dengannya. Ahlullah, keluarganya Allah di muka bumi. Orang-orang yang terdekat ya. Siapa dia? Dialah ahlul Quran, orang yang senantiasa terus berinteraksi dengan Al-Quran. Ahlul Quran itu paling tidak diawali dengan mengimani kepada Al-Quran. Ya, mengimani kepada Al-Quran itu meyakini bahwa Al-Quran minallah, Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Jadi Al-Quran itu minallah, Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala dan la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Kemudian juga berinteraksi ya dengan instan, diawali dengan membacanya, dan kita bersyukur kepada Allah sudah terus ya dikondisikan, dibudayakan untuk membaca Quran di Masjid Raya ini. Ya, dari hanya sebentar lagi subuh, maghrib, kemudian setelah sholat kita lihat di pojok, di kiri, di kanan suka ada yang membaca Quran. Nah, itu luar biasa. Sebuah budaya yang harus kita jaga, kita tingkatkan terus agar di kita terbentuk budaya yang mencintai Al-Quran. Ya. Jadi membacanya,
Akan tetapi hadirin sekalian, fungsi Al-Qur'an itu tidak hanya sebatas dibaca. Karena kan dalam tekstualnya sendiri fungsinya itu adalah hudan ya, sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk kepada manusia, sebagai bayin, sebagai penjelas atas petunjuk tersebut, dan sebagai furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan batil ya. Jadi selanjutnya setelah membacanya adalah memahaminya, mentadaburinya ya. Ini tingkatan selanjutnya ya. Kita membaca tafsirnya, mempelajari bahasa Arabnya gitu ya. Bahasa Arab yang kita pelajari itu kan sumbernya dari Al-Qur'an. Kaidah nahwu shorof itu kan dari Al-Qur'an. Ya. Jadi sudah tertata rapi itu bahasa Al-Qur'an itu, kemudian diteoritiskan dalam ilmu nahwu shorof dan segala macam. Ya. Jadi langkah selanjutnya ya, ketika kita sudah rajin membaca Quran adalah memahaminya, mentadaburinya. Ya, artinya kita tahu ya, sekarang luar biasa medianya ya. Dari tarjimnya, dari terjemahnya, dari tafsirnya itu banyak. Tinggal kita bagaimana memiliki kemampuan untuk mau membacanya. Kemudian yang ketiga adalah hifzul Quran, mulai menghafalkannya. Ya, karena kalau misalkan menghafal setelah kita memahami artinya itu lebih mudah. Ya, memang sih paralel. Ketika menghafal kita akan dituntut untuk memahami paling enggak tarjimnya, terjemahannya, biar lebih mudah untuk menghafalkannya. Dan Al-Qur'an ini kalau kita lihat dimudahkan oleh Allah untuk dipelajarinya. Maka setiap kurun, setiap waktu akan ada orang yang bisa menghafal Quran, menafsirkan Al-Quran. Ya, kalau yang hafiz Quran kan sekarang luar biasa euforianya itu ya, dari anak-anak, dari remaja, dari dewasa, dari yang sudah sepuh, itu potensinya sama untuk bisa menghafal Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya. Dan sungguh aku akan mudahkan Al-Quran bagi orang yang mau mempelajarinya, menghafalkannya. Jadi buktinya apa ya tadi? Banyak sekali orang-orang yang bisa menghafal Quran paling tidak ya, dalam setiap kurun, dalam setiap zaman, dalam setiap masa. Dan ini salah satu mukjizat dari Al-Quran. Tidak ada kitab lain yang bisa dihafal oleh manusia. Entah itu Alkitab misalkan, entah itu kitab KUHP itu ya yang tebal ya, tapi nggak ada yang bisa dihafal. Tapi Al-Quran karena sebuah mukjizat dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipelajarinya, dihafalkannya. Nah, ya. Ini sebuah kesempatan bagi saya juga bagi hadirin sekalian untuk terus ya banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang terakhir yang kita laksanakan ketika kita mengimani Al-Quran adalah mengamalkannya. Ya, mengamalkannya ini paralel aja ya. Jadi harus bersamaan aja membacanya terus sambil mengikuti kajian-kajian, kemudian dirintis menghafalkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Rasulullah SAW ya adalah akhlaknya seperti khuluqul Quran, seperti akhlaknya Al-Quran. Ketika Aisyah ditanya seperti apakah akhlak Rasul itu, akhlak Rasul adalah seperti Al-Quran ya. Jadi kana khuluqul Quran, jadi seperti Al-Quran ya. Jadi ini yang harus kita ya sadari betul ya, bagaimana kita harus terus berinteraksi dengan Al-Quran. Ditarget untuk khatmil Quran, untuk hafal, untuk hatam Quran ya. Karena kalau nggak ditarget susah ya, nggak hatam-hatam, udah berbulan-bulan nggak hatam-hatam. Tapi kalau misalkan ditarget 1 hari 2 juz ya, atau minimal lah 1 hari 1 juz, nanti kita akan berusaha untuk mencapai target itu dan akhirnya kita bisa sebulan sekali untuk hatam Quran. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan ya,
yang ditarget untuk khatam sebulan itu. Tapi dari sekarang nih, dari kita sekarang, mari kita untuk terus ya membacanya, kemudian beriringan, mentadaburinya, ikutin kajian, membaca dan segala macam ya. Kemudian juga hifzulnya, menghafalkannya, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya ya. Sama-sama lah ya mendakwakannya, sama-sama mengingatkan untuk terus kita itu mudawamah di dalam Al-Qur'an ya, mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.